Bahkan cuma minta nikah aja sampai marah-marah. Allahu Akbar. Kalau ibu nggak nikahkan sekarang, apa ayo? Saya minta sekarang. Masya Allah. Bismillah. Bagaimana cara mengingatkan orang tua kita, orang tua Anda mungkin, agar bersedia menikahkan anaknya dengan niat untuk ibadah. Masya Allah. Bukan hanya kenikmatan duniawi semata. Baik, bersikap pada orang tua itu harus dibedakan dengan orang biasa. Lain. Pertama Quran, surah ke-17, ayat 23 sampai ayat 27, posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Kedua Quran, surah 31, ayat 14 sampai 15, posisi paling kiri sebelah atas. Ketiga Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian kaitan dengan mengingatkannya Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Sudah? Baik. Coba diulang. Ya, cepat ingat, lambat lupa. Bismillah. 1. Quran surah 17 ayat 23. Lihat, sebelum Anda berinteraksi dengan orang tua, apapun yang Anda kerjakan, Anda ingin sampaikan, Anda ingat ayat ini baik-baik supaya paham bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Baik. Lihat, dan kami telah tetapkan. Tetap. Jadi kalau ada hukum tetap menurut Allah, maka dia tidak akan pernah berubah. Sampai kiamat kurang 2 hari, kurang sehari, sampai terjadi, sampai kembali pada Allah, hukumnya akan sama. Ketika Anda merubahnya, Anda sedang berhadapan dengan satu hal yang sangat dahsyat. Termasuk konsekuensinya. Apa hukum tetapnya? 1. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan pernah ibadah menyembah kecuali pada Allah. Ini hukumnya. Kalau sudah kalimat diungkapkan dengan hukum tetap, makanya nggak boleh berubah. Ditolong, kalau Anda sudah berislam, beriman, sudah menyembah Allah, maka pertahankan ini sampai kembali kepada Allah. Jangan dirubah. Makanya ketika kita diminta beribadah, meningkatkan iman dan takwa dengan benar sampai meninggal, itu kalimatnya dibawa sampai meninggal. Pertahankan. Quran surah ke-3 Al-Imran ayat 102. Posisi paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Jangan sampai wafat kecuali kita menjadi muslim yang benar. Tetap ibadah. Baik, yang paling menarik adalah hukum untuk menyembah Allah yang hukumnya tetap disandingkan kemudian dengan hukum kedua pada bakti terkait dengan orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua itu mesti berbakti dengan cara terbaik. Cara terbaik. Lihat, ihsan itu bukan baik tapi terbaik. Ihsan bukan baik, tapi terbaik. Dan hukum berinteraksi dengan Al-Quran, itu selalu diikat dengan kalimat ini. Seperti hukum menyembah Allah tetap hukumnya tidak berubah, maka hukum bakti pada orang tua pun, dengan cara terbaik, ini tidak akan pernah berubah. Maka kalau Anda ingin berinteraksi dengan orang tua, ingin minta sesuatu, minta dengan cara terbaik. Ingin menolak, tolak dengan cara terbaik. Ingin menjemput, jemput dengan cara terbaik. Ya, ingin mengadu, mengadu dengan cara terbaik. Semua yang terbaik dengan orang tua. Paham? Jangan sampai keluar kalimat yang keluar dari ketentuan ini, keluar dari ketentuan terbaik, bahkan maaf sekali, keluar hal yang sesungguhnya tidak dinilai dengan baik. Jangankan terbaik, baik pun tidak. Wala taqul lahumā uff, jangan katakan aja nggak boleh, apalagi yang lain. Awas hati-hati, Ustaz, kan yang nggak boleh kalau bisa nggak? Sama. Lihat poinnya, jangan terjebak pada nama. Ingat. Jelas ya? Baik, jadi poinnya sekarang kita turunkan. 1. Anda ingin minta misalnya anak dinikahkan dengan harapan tadi. Anda ingin mengajukan proposal pada orang tua supaya ini bisa terwujud. Maka cari cara terbaik. Tapi ingat, sebelum ini dilakukan, perhatikan bahasa Qurannya. Ini harus Anda tetap praktekkan sekalipun suasana emosi kita mungkin dalam tingkat yang kadang-kadang belum bisa ditahan. Tapi kalau pada orang tua, jangan sampai dibawa. Kalau Anda satu saat punya perasaan luar biasa, dan itu sedang dihadapkan dengan orang tua, bahkan mungkin Anda sedang menahan amarah, lihat bahasa Al-Quran, indah sekali gak ada bahasanya. Kalaupun Anda sedang emosi luar biasa, ingin mengungkapkan sesuatu belum terwujud, Quran surah ke-31 ayat 14 sampai dengan 15. Anda ingin marah, jangan dulu marah. Bayangkan bagaimana orang tua sulitnya mendidik Anda, sampai dalam pendidikan itu, bahkan menahan amarahnya untuk merawat Anda. Ya, lihat,
Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada semua manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau Anda minta sesuatu, kemudian Anda tidak suka dengan sikap orang tua, jangan marah. Hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Mikir dulu, ibu kamu pernah mengandung kamu 9 bulan, kurang lebih 10 hari, tidak pernah mengeluh kepada kamu. Dengan kandungan itu, walaupun sakit ditanya, wahnan ala wahnin itu, kalau bahasa Arab, itu jangankan bergerak gitu, nahan aja kadang luar biasa. Miring kanan susah, kiri susah. Ya, makanya bahkan kata Quran yang paling hebat, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Bahkan kesuksesan Anda pun dalam karir Anda, itu boleh jadi bukan karena kerja keras Anda selama ini. Mungkin ikhtiar Anda cuma 30%. 70%-nya mungkin karena orang tua Anda yang memohon kepada Allah dulu dalam kelelahannya. Lihat kalimatnya. Anda ini mungkin rumah luas, kendaraan banyak, hidup enak. Jangan dulu bangga. Coba cek. Ikhtiar Anda mungkin kecil. Ibu Anda tuh yang menangis. Bapak Anda yang kerja. Yang luar biasa itu ketika Anda mendapatkan kenikmatannya, Anda nggak ingat dengan mereka. Yang hebatnya, ibu Anda pun nggak pernah marah dengan sikap Anda. Kalau sampai dengan keadaan demikian Anda belum sadar juga, Anda perlu disadarkan dengan apa lagi? Bahkan cuma minta nikah aja sampai marah-marah. Allahu Akbar. Kalau ibu nggak nikahkan sekarang, apa ayo? Saya minta sekarang. Masya Allah. Lihat kalimatnya, ini poinnya. Jadi bawa proposal yang baik, datang pada orang tua. Bagaimana caranya? Nah, baru diatur di Quran surah ke-16 ayat 25, ayat 125. Baik, saya bacakan. Mohon izin Bu ya, saya perketat dulu hukumnya ya. Ini untuk anak Pak ya, bukan untuk Bapak. Baik. Ya, betul. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertanyaan tadi kan bagaimana meminta orang tua supaya menikahkan anaknya sehingga bisa sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma dunia. Nah, sekarang lihat ud'u ila sabili rabbika, ajak siapapun kepada ketentuan Rabbmu, pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pertama bil hikmah, dengan cara yang bijak. Ya, hikmah itu artinya bisa dua. Pertama, al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawadhi'ih. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ya. Ini arti pertama, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Sekarang lihat dulu, mohon izin, maaf, kondisi orang tua itu. Pertama lihat kapan waktu terbaik menyampaikannya. Dalam suasana apa Anda menyampaikannya? Kata-kata apa yang pantas untuk disampaikan kepada orang tua supaya dia tersentuh? Jadi kalau mau nyampaikan kata Quran, pertama lihat cara waktunya. Kalau bisa cari cara bahasa yang terbaik. Saya mau kasih rahasia ya. Ini antara kita aja hari ini. Lihat sini. Itu kalau ada nabi berdoa kepada Allah, itu doanya tidak pernah dengan kalimat-kalimat yang standar. Selalu kalimat yang menyentuh. Saya beri contoh. Nabi Zakaria, itu ketika beliau memohon keturunan, padahal secara medis dan klinis, itu divonis tidak mungkin punya keturunan. Karena satu, usianya sudah sepuh. Rambut sudah memutih, fisik sudah letih, dan istrinya, mohon maaf ibu, istrinya divonis secara klinis sudah monofus dan mandul. Jadi nggak bisa. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba beliau tunaikan sholat, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Kemudian beliau memohon kepada Allah, lihat kalimat permohonannya. Quran surah ke-19 Maryam ayat kedua sampai dengan ayat ke-11. Sampai dikabulkan di ayat 13 sampai 15-nya. Saya bacakan dari awalnya, ayat pertamanya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sekarang kami akan kisahkan tentang hamba kami, namanya Zakaria. Bagaimana kisahnya? Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika beliau bermohon kepada Allah dengan kalimat yang sangat indah, penuh harap. Jadi kalau Anda ingin memohon sesuatu, adabnya cari kalimat-kalimat yang indah yang menghadirkan harapan yang sangat. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'al ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, dari dulu sejak menikah sampai sekarang rambut hamba beruban putih, memutih, fisik menjadi letih. Hamba tidak pernah putus asa dalam bermohon kepadamu ya Allah. Hamba tetap yakin bahwa Engkau akan mengabulkan doa hamba. Saya mau tanya kepada Anda ya, kalau ada seseorang meminta kepada Anda, mohon maaf ya, minta kepada Anda dari mulai misalnya jam 5 sampai 5:01, cuma 1 menit aja. Pak, mohon kasih Pak, mohon izin. Bapak kasih tidak? Cuma semenit begitu. Tapi kalau ada seseorang minta kepada Anda dari jam 5 subuh sampai jam 5 subuh lagi, dikasih nggak? Depan rumah Anda minta Pak, sampai besok subuh lagi dikasih nggak? Keterlaluan kalau ngasih. Minimal supaya dia pergi kan? Baik. Yang paling menarik adalah
Nabi Zakaria ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat ya Allah, saya selalu mohon kepadamu ya Allah dari sejak saya menikah rambut hitam sampai rambut memutih, fisik kuat sampai fisik letih. Tapi hamba tidak pernah putus asa ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengabulkan doa hamba. Kalau pada yang Maha mengabul saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti meminta? Kalau kepada yang Maha mengabulkan saja tidak mampu mengabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti minta? Nabi Ayub ketika sakit, Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Lihat kalimatnya, ya Allah wa ayyuba idnada rabbahu. Ya, lihat kalimatnya, wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Hei, belajar dari Ayub ketika berdoa, ya Allah, penyakit ini sudah menyiksa saya, sedangkan Kau yang paling sayang dengan saya. Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Carilah kalimat-kalimat yang menyentuh bagi orang tua Anda. Ma, terima kasih telah mengandung. Dan perjuangan mama berat ketika mengandung saya. Emang, misalnya ya, baik. Mama juga menyusui, iya, bisa terus, gak apa-apa. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sekarang Nanda sudah bisa dapat sesuatu. Terima kasih, Ma. Sentuh dirinya. Kalau bukan karena doa mama, gak mungkin Nanda seperti sekarang. Dan mohon izinkan Nanda, Ma, supaya bisa meneruskan bakti Nanda untuk mama. Mudah-mudahan dengan cara ini, Nanda bisa membalas walaupun tidak mungkin seluruhnya untuk mama. Nanda ingin mendoakan mama bisa lebih baik lagi, bisa menghafal Quran supaya pahalanya mengalir untuk mama. Gak bisa balas mah, tapi mungkin dengan ikhtiar itu mama bisa bahagia. Nanda ingin menghadirkan cucu yang hafal Quran untuk mama, yang bisa mendoakan mama sampai dengan kiamat kita bertemu. Ya udah kelamaan, cepat mau apa? Jangan, masya Allah. Mau nikah mah, masya Allah. Terus sudah ada calonnya, sudah itu enak. Sampaikan. Dulu di Arab ada seorang pengen minta nikah, itu melamar ke bapak mertua, disampaikan, bapak mertua saya nggak biasa loh, kamu harus cari cara yang luar biasa. Maka dia mengambil syairnya Abu Nuwas, ya, dikemas dalam bentuk proposal lamaran. Ilahi lasulil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi, fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirud dzambil azimi. Masya Allah. Ilahi lasulil firdausi ahla. Duhai bapak mertua, memang saya tidak layak menghuni rumah Anda yang seperti surga Firdaus. Masya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi hamba tidak sanggup kalau berpisah dengan ananda putri bapak, Pak. Seperti berada di neraka jahanam. Ya, faghfirli waghfir dzunubi. Masya Allah. Tapi kalau bapak dapatkan kelemahan saya, tolong maafkan saja Pak, karena tidak ada yang sempurna. Fa innaka ghafirud dzambil azimi. Karena saya yakin bapak bisa mengerti dengan segala kekurangan saya. Masya Allah.